Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2016 yang berjudul Pandemic. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Jon Sweet, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Rachel Lee Cold sebagai Lauren, Alfie Allen sebagai Wheeler, Missy Pyle sebagai Dennis. Film ini menceritakan tentang sebuah kengerian yang kini melanda seluruh bumi, di mana seluruh pandemik mengerikan telah merebak dengan cepat yang membuat siapapun yang terinfeksi menjadi ganas, menyeramkan, dan juga buas. Hingga salah satu pasukan yang masih bertahan sengaja dibentuk untuk bisa mencari sebuah obat, namun sebelum melakukan misi itu, seorang dokter memimpin sebuah tim kecil untuk meninggalkan kota New York menuju Los Angeles, guna menyelamatkan orang yang masih bertahan hidup dari pandemik ini. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dr. Chase yang tengah mencoba menghubungi anaknya yang bernama Megan. Akan tetapi setelah beberapa kali dia mencoba untuk menghubungi anaknya itu, Megan tak kunjung bisa menjawabnya. Hingga tidak lama kemudian, setelah itu Dr. Chase pun mendapatkan sebuah misi dari seorang pria bernama Dr. Greer, di mana dia ditugaskan sebagai komandan dari sebuah tim yang dinamai 314 atau 314, yang mana tim itu diberikan tugas untuk mengevakuasi orang-orang yang tak terinfeksi serta masih selamat di dalam kota. Namun sebelum pergi, Dr. Greer pun mulai memperkenalkan ruangan karantina untuk pasien yang telah terinfeksi dengan virus tersebut, yang mana rupanya di sana terdapat 5 level gejala bagi korban yang telah terinfeksi virus tersebut, yang mana harus diketahui, jika pasien masih dalam tahap level pertama, maka pasien tersebut dapat diobati. Akan tetapi jika level pasien menunjukkan angka 3 hingga 5, maka hal itu tak dapat disembuhkan, dan satu-satunya cara yang harus mereka lakukan itu adalah membunuhnya. Setelah Dr. Chase siap untuk pergi, dia pun bergegas menuju sebuah mobil yang akan digunakan untuk memulai misinya. Namun sebelum kepergian, salah satu anggota bernama Gunner kini terlihat menghampiri Dr. Greer untuk menanyakan kabar dari tim 313, yang mana di dalam tim itu terdapat istrinya yang tengah bertugas di wilayah kota sebelum tim mereka itu dibentuk. Namun sayangnya sudah beberapa hari mereka bertugas, tak ada kabar dari tim tersebut. Singkatnya, Dr. Chase kini dipertemukan dengan dua orang anggotanya bernama Dennis serta salah satu pria bernama Wheeler, di mana Wheeler bertugas sebagai supir dan Dennis pun bertugas sebagai pengarah jalan. Di mana sialnya sebelum pergi menuju ke arah kota, mereka pun harus menyaksikan kengerian yang terjadi di area luar tempat karantina ini. Maka setelah menghadapi sebuah awal dari segala kengerian yang akan terjadi, misi pun kembali dilanjutkan, di mana mereka yang telah mencapai rute yang diinginkan oleh Gunner akan tetapi, di sini Dennis serta Wheeler menolaknya, karena di pinggir kota itu mereka pastinya akan berhadapan dengan virus zombie level 5 yang sangat berbahaya, di mana zombie itu lebih ganas dibandingkan dengan zombie yang berada di terowongan tadi. Meski di sini penolakan itu mereka layangkan dengan keras, namun karena Gunner yang bersikeras ingin menemukan tempat lokasi istrinya bertugas, akhirnya tim 314 mau tak mau harus mengikuti keinginan dari Gunner selaku pemimpin pasukan ini. Singkat cerita, terlihat sebuah kota utama yang tadinya ramai dengan lalu lalang kehidupan, kini tampaknya telah berubah menjadi kacau dan sepi. Hingga tiba-tiba di tengah melakukan perjalanan ini, mereka pun dibuat terhenti ketika menemukan seorang wanita yang meminta pertolongan di tengah jalan. Melihat hal itu, Dr. Chase pun kini bergegas menyiapkan sebuah alat tes untuk mengetahui jika wanita itu telah terinfeksi atau tidak, di mana Dr. Chase yang turun bersama dengan Gunner pun mulai melakukan tes di mana tes darah itu menunjukkan jika wanita itu tidak terinfeksi. Namun di saat mereka hendak membawa wanita itu pergi, rupa-rupanya bagian dari kaki sang wanita telah terikat, hingga tiba-tiba datanglah sebuah kejutan besar.
Setelah melalui masa menegangkan dengan zombie level 5, pada akhirnya Gunner yang sempat mendapatkan luka kini mendapatkan perawatan sigap dari Dr. Chase. Namun setelah melihat pemakaian perban yang asal-asalan, Gunner yang memiliki sebuah kejanggalan pada Dr. Chase kini seketika sempat menanyakan tentang pendidikan kedokteran yang dijalani Dr. Chase. Namun belum sempat menjawabnya, tiba-tiba saja Gunner kini melihat bus tim 313 yang terparkir di tengah jalan. Hal itu membuatnya yang panik, langsung memberikan arahan pada Weller untuk segera berhenti. Namun sial, dalam proses pengecekan itu, Gunner tampaknya kini dibuat tidak kuasa ketika mendapati sang istri telah tiada. Hingga dikala menunggu keberlangsungan Gunner yang mengecek keadaan, tanpa mereka sadari, muncullah dua zombie yang langsung menarik Dr. Chase. Membuat Dennis yang terpacu, kini bergegas menyelamatkan, hingga Gunner yang mendengar kini turut membantu untuk bisa bergegas pergi. Meski di sini Gunner tampaknya masih benar-benar merasa sedih, bahkan belum ikhlas atas kematian istrinya. Singkat cerita, proses penyelamatan pun hendak mereka lakukan di area sebuah sekolah karena sebelumnya ada rumor terkait kelompok yang selamat, di mana mereka yang tidak berlama-lama seketika bergegas masuk ke dalam dan mencoba mencari seseorang yang masih hidup untuk diselamatkan. Namun setelah cukup lama mencari, di saat mereka berkeliling tiba-tiba Dr. Chase meminta Dennis untuk berpisah agar pencarian mereka itu lebih cepat dan mudah. Di saat Dr. Chase memasuki sebuah toilet, di sana dia menemukan sesosok mayat. Akan tetapi di sana Dr. Chase merasa senang saat menemukan sebuah ponsel yang masih hidup. Hal itu membuat dia dengan cepat menghubungi seseorang yang mana diketahui jika itu adalah Megan. Dari sambungan tersebut, Megan selaku sang anak mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik. Akan tetapi di sini anaknya itu tak mengetahui keberadaan sang ayah, membuat Chase yang mendengarnya pun menjadi panik. Namun ia berjanji pada sang anak jika dia akan segera menjemputnya dan dia juga meminta Megan untuk tetap berada di dalam rumah. Maka setelah sambungan itu terputus, tiba-tiba saja Dennis muncul dan dia pun bergegas mengajak dia serta yang lainnya untuk memeriksa sebuah ruangan yang dia temukan. Karena ruangan itu sudah terkunci di area dalam yang dicurigai itu adalah lokasi berkumpulnya manusia yang masih selamat. Namun ketika yang lainnya tengah sibuk membuka pintu, tiba-tiba Dr. Chase kini mendengar suara seseorang dari sebuah ruangan. Melihat kehadiran Dr. Chase serta yang lainnya, wanita itu langsung meminta mereka untuk membawa bayi wanita tersebut, di mana sang wanita yang masih terlihat normal, membuat suatu keadaan menjadi mencekam ketika mereka melihat keadaan bayi dari wanita itu rupanya telah mati. Sontak melihatnya pun kelompok yang panik seketika dibuat tidak percaya ketika Wheeler tanpa basa-basi langsung menghabisi wanita tersebut karena di sini mereka tidak memiliki waktu banyak. Setelah mereka kembali ke pintu yang terkunci, Gunner yang berhasil membukanya pun segera membawa mereka ke sebuah ruangan dengan orang-orang yang telah terkapar, membuat harapan besar yang tadinya mereka miliki seketika menjadi pupus. Namun di tengah hendak pergi, tak lama kemudian orang-orang yang terkapar tadi nyatanya mulai menunjukkan sebuah perubahan. Maka karena tidak ada jalan lain, Gunner yang tak rela jika kelompok dalam bahaya kini memutuskan untuk menahan para zombie. Hingga sial karena para zombie begitu banyak, pada akhirnya kemampuan Gunner dalam bertarung harus juga sirna akibat kalah dalam jumlah. Hingga di sini, Wheeler yang panik pun tampaknya mulai meninggalkan Dr. Chase serta Dennis karena dia merasa ketakutan. Malam hari pun kini tiba, terlihat Dennis dan Chase yang mendengar suara mobil datang ke arah mereka. Menyadari jika pengendara itu adalah orang yang telah terinfeksi level 3, hal itu membuat mereka memutuskan untuk bersembunyi. Hingga di tengah bersembunyi, mereka pun dibuat terkejut ketika tiba-tiba saja keberadaan mereka kini diketahui. Setelah merasa jika keadaan cukup aman dan rombongan kelompok zombie lain telah hilang, mereka pun bergegas memasuki sebuah ruangan yang mana hendak dijadikan tempat bernaung hingga hari kembali pagi. Lalu di tengah bingung, Dr. Chase tiba-tiba mengatakan suatu hal mengejutkan sekaligus menyakitkan pada Dennis, yang mana sebenarnya nama asli dari Dr. Chase adalah Rebecca, dan tujuan dia sebenarnya melakukan misi ini untuk menyelamatkan anak serta suaminya
yang mana pada kalanya waktu itu para penduduk tak diizinkan masuk ke Los Angeles, membuat Rebecca yang tidak punya pilihan seketika menemukan ID card Dr. Chase di perjalanan. Hal itu membuat dia memaksa harus berpura-pura menjadi sang dokter agar dia bisa menemukan keluarganya tanpa larangan. Mendengarnya pun, sontak hal itu membuat Dennis benar-benar merasa marah pada Rebecca karena mereka melakukan misi ini gila-gilaan, namun Rebecca hanya memanfaatkan keegoisan. Akan tetapi berhubung mereka sama-sama seorang ibu yang kehilangan anak, dan pada kalanya Dr. Greer pun tidak akan mengizinkan mereka kembali tanpa membawa Rebecca yang sudah terlanjur dipercayai oleh komandan sebagai Dr. Chase, yaitu satu-satunya dokter yang tersisa di CDC. Membuat Dennis yang tidak punya pilihan, kini menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadi agar bisa menjemput Megan. Namun tiba-tiba di tengah mencari sebuah alat yang mungkin bisa mereka jadikan sebagai pelindung diri, mereka pun mendengar suara kaca yang sengaja dipecahkan, yang tak lain dan tak bukan, jika itu adalah zombie level 5 yang begitu mengerikan. Wheeler yang datang tepat waktu, hal itu pun turut disambut senang oleh Rebecca dan juga Dennis. Hingga di sana Wheeler sempat mengatakan bahwa dia telah berhasil menemukan Dr. Ward dari tim istri Gunner. Berhubung Dr. Ward tak mempercayai jika dia bersama dengan Dr. Chase, maka untuk itu, Rebecca segera menghubungi Dr. Ward melalui radio. Dari radio itu Dr. Ward mengatakan bahwa dia tengah bersama dengan orang-orang yang tersisa, di mana ia bersembunyi di sebuah rumah sakit karena mereka tengah menunggu penyelamatan. Mengingat, di antara mereka menurut Dr. Ward tidak bisa menyalakan mobil. Hingga di tengah situasi perencanaan yang tengah dilakukan untuk mendatangi Dr. Ward, Wheeler pun berkata bahwa sebenarnya dia telah terinfeksi oleh zombie level 5. Melihat hal itu, Rebecca pun mengatakan bahwa dia tak bisa mengobatinya dengan alasan jika peralatannya itu telah tertinggal. Meski di sini, alasan sebenarnya jika Rebecca bukanlah seorang dokter sungguhan, jadi ia pun tidak mengetahui cara mengobatinya seperti apa. Berhubung karena tidak ada jalan lain untuk bisa mengelabui area kelompok yang terinfeksi, Wheeler yang sudah terinfeksi pun mulai membukakan jalan guna membuat fokus zombie level 3 buyar. Namun sial, karena Dennis tertinggal dalam perjalanan, ia malah mendapatkan sebuah penculikan dari zombie level 3 untuk dijadikan santapan. Hal itu pun membuat Rebecca yang benar-benar tak kuasa, kini seketika menghabisi mereka dengan brutal tanpa ampun. Hal itu juga turut disambangi oleh Wheeler yang kini berusaha menenangkan keberadaan Rebecca. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya, mereka berdua pun tiba di rumah sakit yang dimaksud oleh Dr. Ward. Akan tetapi di sana Dr. Ward yang sudah menunggu, tampaknya tidak mengizinkan mereka masuk karena melihat Wheeler yang terluka serta tak menggunakan APD. Maka dengan itu, dokter pun meminta mereka untuk memastikan jika mereka tidak terinfeksi. Maka untuk mengelabui Dr. Ward, di sana Rebecca menembakkan alat tesnya itu ke lengannya sendiri dengan membelakangi dokter tersebut dengan seolah-olah hal itu adalah tes darah dari Wheeler. Hingga pada akhirnya, hal itu pun membuat sang dokter yang melihat hasil tes negatif tampak menjadi percaya dan bergegas mengarahkan mereka untuk bertemu di area garasi untuk melakukan keberangkatan kembali. Setibanya di area basement, Wheeler yang kini telah bertemu dengan Dr. Ward tanpa ada kecurigaan yang mendalam, ia kini berusaha menyalakan mobil yang pada akhirnya tanpa membutuhkan waktu lama, mobil pun berhasil dinyalakan. Lalu setelah itu, Dr. Ward pun meminta mereka untuk segera masuk, akan tetapi di saat Rebecca hendak masuk, tiba-tiba Dr. Ward kini memukulnya karena dia mengetahui jika Rebecca bukanlah Dr. Chase sungguhan, dan tanpa pikir panjang, ia pun kini meninggalkan mereka berdua. Lalu tak lama setelah itu, mereka pun mendengar suara zombie yang berdatangan, membuat mereka yang panik seketika kini berusaha memasuki mobil lain. Hingga di saat para zombie berusaha menyerang mereka berdua, beruntungnya mobil yang kini hidup membuat mereka bisa segera menjauh dari serangan para zombie-zombie itu menuju rumah Rebecca untuk menyelamatkan anaknya. Di tengah perjalanan itu, Wheeler pun pada akhirnya tahu jika Rebecca itu bukanlah Dr. Chase, akan tetapi karena sudah terlanjur menganggap Rebecca sebagai tim, bukannya kecewa, Wheeler malah ingin membantu Rebecca untuk menyelamatkan anaknya tersebut dengan tujuan lain. Jika Wheeler akan diselamatkan karena siapapun yang berada di fase infeksi level 1 masih bisa disembuhkan.
Singkat cerita, mereka yang telah tiba di rumah Rebecca, di mana Wheeler kini memutuskan untuk menunggu di mobil, sementara Rebecca berusaha mencari anaknya di area rumah. Hingga pada akhirnya tanpa membutuhkan waktu lama, dia pun menemukan anaknya itu yang mana saat ini tengah bersembunyi. Kemudian Rebecca yang panik pun seketika bergegas mengeceknya. Dan saat itu juga Rebecca yang tak ingin membuat anaknya itu sedih pun memutuskan untuk pergi sebentar. Karena dia melihat hasil tes darah Meghan tampaknya menunjukkan jika dia telah terinfeksi. Meski bingung, namun pikirnya nyawa sang anak adalah keutamaan nomor satu. Kemudian Rebecca pun mulai menjalankan sebuah rencana dengan meminta anaknya untuk memakai pelindung miliknya. Sementara Wheeler yang berada di luar, tiba-tiba dikerubuni oleh para zombie yang sangat brutal, membuat Wheeler yang panik segera mengarahkan Rebecca untuk segera keluar. Mendapati dirinya tidak bisa lagi berjuang, Wheeler kini mengarahkan mereka untuk pergi. Hal itu membuat mereka dengan terpaksa meninggalkan Wheeler yang kini dengan cepat menjadi santapan zombie. Hingga kini, Rebecca yang mengarahkan sang anak untuk mendapatkan perawatan. Rebecca pun kini sempat melihat Dr. Ward yang telah pergi terlebih dahulu telah terbakar di ujung jalan. Di mana saat ini, mereka yang terus melaju di gerbang pembatasan yang telah dijaga oleh para militer. Di sana juga terlihat puluhan zombie yang kini berusaha masuk ke area gerbang. Tak lama kemudian Rebecca yang melihat anaknya yang lemas pun bergegas membawa anaknya itu keluar dari mobil. Akan tetapi, di sini Rebecca malah ditembak oleh para militer karena menganggap jika dirinya itu adalah salah satu dari zombie. Akan tetapi saat melihat Meghan menggunakan APD, para militer pun bergegas menghubungi Dr. Gear dan berkata jika dia telah menemukan Dr. Chase yang mereka ketahui dari baju APD-nya. Maka setelah itu, Meghan pun bergegas dibawa menuju ruangan karantina untuk diobati, karena menurut Dr. Gear, jika Dr. Chase itu adalah satu-satunya dokter yang masih tersisa dari CDC, dan mereka pun menganggap jika Dr. Chase mampu mencari obat penawar virus ini. Hingga film The Pandemic tahun perilisan 2016 pun kini selesai.